Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya setelah kita ulangan kemarin mengenai transformasi, translasi, dan juga refleksi, kita lanjutkan setelahnya. Kalau dari buku itu ada dilatasi. Oke. Di sini dilatasi tidak hanya mengubah letak atau arah objek, tetapi juga mengubah ukurannya. Kalau sebelumnya dari translasi maupun refleksi tidak ada yang merubah ukurannya ya, tetap sama. Tapi untuk dilatasi dia mengubah ukurannya. Mengubah ukurannya dengan cara mengubah jarak suatu titik dari titik pusat dilatasi dengan faktor pengali tertentu yang dimisalkan dengan faktor skala, yaitu simbolnya K. Oke, jadi jika terdapat titik A aksen, yaitu titiknya X aksen, Y aksen, yang merupakan hasil dilatasi titik A, yaitu titik X, Y dengan faktor skala K dan pusat A, B, maka jarak A aksen ke titik P alias ke titik pusat sama dengan faktor skala atau K dikali dengan titik A dan juga titik pusat. Oke. Dilatasi pada fungsi tidak dilakukan dengan mengalihkan koordinat titik pada fungsi terhadap titik pusat, melainkan terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Saat sebuah faktor skala K digunakan untuk mengalihkan jarak tiap titik pada sebuah fungsi dengan sumbu X atau dengan sumbu Y, maka grafik fungsinya juga akan berubah. Perubahan tersebut dapat berupa peregangan atau penyusutan secara vertikal dan juga horizontal. Jadi dilatasi ini terbagi menjadi dua ya, ada yang peregangan, ada yang penyusutan. Di mana peregangan ada yang vertikal, ada yang horizontal, dan penyusutan juga ada yang vertikal dan juga ada yang horizontal. Oke, ini contoh peregangan atau penyusutan fx secara vertikal. Jadi secara vertikal ya, yaitu dengan sumbu y. Oke. Dimana ini gambarnya, yang grafik yang di tengah ini adalah grafik fx. Terus peregangan berarti kan membesar ya, lebih membesar, itu dia di 2 kali fx, yaitu grafik yang ini. Oke, yang besar. Terus ada juga penyusutan, yaitu yang gini, yang 1/3 dikali fx. Ini adalah penyusutan atau grafiknya semakin kecil, tapi secara vertikal. Nah, kalau secara vertikal, ingat saja rumusnya, yaitu kalau kita mencari hasil dari dilatasinya, hasil dari peregangan ataupun penyusutan, berarti rumusnya adalah K kali fx. Jadi hasil peregangan secara vertikal dari fx adalah K dikali fx. Jadi kalau misalkan ini khusus buat vertikal ya. Kalau vertikal, oke, gx atau f aksen x ya, hasilnya itu akan mempunyai rumus K dikali fx. Oke, ini adalah rumusnya ya, dimana K-nya akan lebih dari 1 jika itu peregangan. Kalau K-nya antara 0 sampai dengan 1 itu kalau dia penyusutan. Oke. Kalau misalkan K-nya lebih dari 1, misalkan 2, 3, 4 gitu ya. Seperti ini contohnya 2fx, berarti K-nya 2 ya. Berarti dia termasuk peregangan secara vertikal. Kalau K lebih dari 1 dia peregangan. Oke. Kalau dia K-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, lebih dari 0 dan kurang dari 1, contohnya kalau di sini 1/3 ya, K-nya 1/3. 1/3 K-nya berarti ini disebut penyusutan secara vertikal.
Oke. Selanjutnya, ini kan peregangan atau penyusutan fx secara vertikal. Kalau kita mencari hasilnya kan jadi gx sama dengan k dikali fx. Gx ini bisa kalian ubah dengan hx dan f aksen x dan lain sebagainya ya, asalkan jangan fx. Oke. Selain vertikal ada juga horizontal, dimana horizontal berarti dia dengan sumbu x ya. Di sini terlihat fx-nya yang ini. Fx-nya yang ini ya. Yang ada titik melewati titik negatif 2, terus melewati titik 2, ini ya adalah fx-nya. Terus dia bisa menjadi peregangan secara horizontal, yaitu yang ini, f dikali 1/3 x. Ini adalah peregangan ya, makin membesar. Ada juga contoh penyusutan, yaitu yang ini, makin mengecil ya grafiknya ya, yaitu yang ini, yang melewati garis negatif, melewati titik negatif 1 dan 1. Ini adalah contoh dari penyusutan dari si fx ini. Nah, kalau tadi horizontal rumusnya k kali fx, sekarang kalau vertikal rumusnya k kali fx, sekarang kalau horizontal, kalau kita nyari gx-nya atau hasil dilatasinya, itu rumusnya adalah f kurung kx. Ini ya, gx sama dengan f kurung kx. Ini k ya, agak mirip-mirip ya jadinya ya, k sama x. Seperti ini ya, fkx atau fkx. Dimana kalau misalkan k-nya dia lebih dari 0 dan kurang dari 1, berarti 1/1 semua ya, 1/2, 1/3, 1/6, itu semua kan antara 0 dan 1 ya. Di antara 0 dan 1 berarti itu disebutnya peregangan. Ini disebutnya peregangan secara horizontal. Contohnya di sini dia k-nya 1/3. 1/3 itu kan antara 0 dan 1 ya. Kalau kalian bisa ingat, kalau dibuat garis bilangan, ini misalkan 0, ini misalkan 1/3, misalkan ada di sini itu ya. Jadi 1/3 ataupun 1/berapa, ini di bagian sini ya, yang penting antara 0 dan 1 itu dia menyebutnya dengan peregangan. Kalau misalkan k-nya lebih dari 1, maka disebutnya penyusutan horizontal. Contohnya di sini f2x, berarti k-nya itu 2 ya. K-nya itu 2. Kalau tadi di vertikal dia 2 kali fx, kalau k-nya 2 ya. Kalau ini jadi f kurung 2x, bedanya di situ. Oke, k lebih dari 1 itu penyusutan. Ini contohnya k-nya 2, berarti dia penyusutan dari tadinya fx jadi f dalam kurung 2x. Oke, jadi untuk dilatasi ada 2 rumus, yaitu rumus untuk vertikal dan ada rumus untuk horizontal. Bisa kita balik lagi yang tadi. Kalau untuk vertikal rumusnya gx sama dengan k dikali fx. K dikali fx, dimana kalau k-nya lebih dari 1 dia peregangan. Udah hafalin aja, k-nya lebih dari 1 dia peregangan, vertikal ya. Kalau horizontal dia rumusnya gx sama dengan f dalam kurung kx, tapi kalau k-nya lebih dari 1 dia termasuknya ke penyusutan, bukan ke peregangan. Jadi kebalikan, kalau ini k lebih dari 1-nya kalau di vertikal itu peregangan, kalau di horizontal kalau k lebih dari 1 itu masuknya ke penyusutan, bukan ke peregangan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Gx adalah hasil peregangan vertikal dari fx dengan faktor skala 2
dan Hx adalah hasil penyusutan horizontal dari Fx dengan faktor skala 2. Tentukan Gx dan Hx. Oke. Oke, kita tulis diketahuinya dulu ya. Diketahuinya sebuah fungsi kuadrat ya, ini ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Ini faktor skalanya sama-sama 2 ya. Faktor skalanya sama-sama 2 berarti k-nya 2. Kalau gx itu dinyatakan untuk peregangan hasil peregangan vertikal. Kalau Hx itu untuk hasil penyusutan horizontal. Gx dan Hx ini boleh diganti ya dengan apapun itu kecuali Fx. Bisa dengan f aksen x, bisa dengan dx dan lain sebagainya macam-macamnya. Nah, kalau misalkan untuk hasil peregangan, kok dia tahu hasil peregangan vertikal, hasil penyusutan horizontal? Ya karena di sini k-nya udah sama dengan 2. Kalau k sama dengan 2 itu kan masuknya k lebih dari 1 ya. Bukan yang k-nya di antara 0 dan 1 ya. Kalau k lebih dari 1 berarti kalau vertikal itu masuk ke peregangan, kalau horizontal itu masuknya ke penyusutan. Oke. Berarti yang ditanya adalah nilai Gx dan Hx. Oke. Jawab yang Gx dulu ya. Berarti yang Gx itu kan vertikal nih. Vertikal. Rumus vertikal apa? Gx sama dengan K dikali dengan Fx. Ini adalah rumus vertikal. K dikali dengan Fx. K-nya berapa? K-nya 2. Fx-nya berapa? Fx-nya ini kan X kuadrat ditambah 2X. X kuadrat ditambah 2X. Kalau seperti ini kita pelangi 2 kali X kuadrat jadinya 2X kuadrat. Terus 2 dikali 2X jadinya plus 4X. Jadi hasil dari peregangan vertikal yaitu 2X kuadrat ditambah 4X. Sedangkan untuk yang horizontal, diingat rumusnya horizontal adalah, kalau tadi kan rumusnya pakai Gx ya, ini karena dia ngasih taunya pakai Hx, kita tulisnya Hx aja. Jadi bebas ya. Hx sama dengan rumusnya adalah F dalam kurung Kx. Oke. Dimana F K-nya berapa? 2. X-nya tetap. Jadi cuma diganti K-nya aja ya, K-nya 2. Oke. F2X itu berarti apa? Gimana? Kalian lihat di sini. Kalau Fx diketahui Fx-nya X kuadrat ditambah 2X. Kan dalam kurungnya Fx, sedangkan ini dalam kurungnya F2X. Berarti yang tadinya X kita ganti jadi 2X. Yang tadinya X kuadrat berarti kita ganti jadi 2X dikuadratkan. Terus yang tadinya 2X berarti X-nya kita ganti jadi 2X kan? Berarti 2X-nya kita ganti jadi 2X. Seperti itu. Jadi kalau kita jabarkan 2X pangkat 2 berarti 2 dipangkatkan 2, 4. X dipangkatkan 2, X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 2 kali 2 yaitu 4X. 2 dikali 2X adalah 4X. Maka hasil dari penyusutan secara horizontal dari grafik Fx itu hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 4x. Oke. Selanjutnya silakan kalian catat yang dari awal tadi dijelaskan sama contoh soalnya, lalu dilanjutkan dengan mengerjakan
uji kemampuan diri 5, nomor 2 secara berkelompok. Oke, di sini udah diberitahu fungsinya semuanya. Udah diberitahu semua fungsinya ya. Ada yang eksponensial, ada yang fungsi linier, ada yang fungsi kuadrat ya. Sama aja. Ini juga ada jenis perenggan atau penyusutan yang ada vertikal, horizontal gitu ya. Bedakan kalau vertikal itu rumusnya adalah K dikali Fx. Kalau misalkan horizontal itu rumusnya adalah F dalam kurung Kx. Oke. Nah, ini faktor skalanya. 1/2 itu berarti dia makanya yang K-nya itu berada antara 0 dengan 1. 1/4 juga. Kalau 3 berarti K-nya lebih dari 1. 2 K-nya lebih dari 1. 3 K-nya lebih dari 1. 1/2 berarti termasuk yang K-nya berada antara 0 dan 1. Nanti kalian cari hasil peregangan atau penyusutannya ya. Boleh menggunakan GX, boleh semuanya, atau menggunakan F aksen X juga boleh. Kerjakan secara berkelompok. Pertemuan selanjutnya akan ibu tunjuk secara random. Misalkan kelompok 1 akan mengerjakan yang B, misalkan kelompok 2 akan mengerjakan yang A, dan lain sebagainya macamnya. Oke, jika dalam kelompok kurang orang berarti ada satu orang yang mengerjakan 2 soal. Oke, terima kasih. Kalau kurang jelas boleh tanyakan ke ibu langsung atau bisa cari di Google atau di YouTube ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.